Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Setengah Sayap. Guys, kali ini gue mau ingetin kalian, kalau untuk kalian nih yang mau cerita, mau curhat atau apapun itu, yang sekiranya nih kalian punya tips atau langkah-langkah ketika kalian struggle atau proses move on sampai ke move on, dan kalian mau cerita, boleh hubungin gue aja dengan DM di IG @setengahsayap_podcast, atau gue akan selalu cantumin nih di sekitaran video atau di link deskripsi YouTube. Oke, kali ini tanpa berlama-lama akan ada cerita dari narasumber kita, yaitu Kak Lucy. Atau kalian yang mau nyapa-nyapa Kak Lucy di IG, bisa ada di IG @lucy2509, dan akan gue cantumin juga nanti di deskripsi. Oke, langsung aja gimana ceritanya, yuk kita dengerin sama-sama curhatannya Kak Lucy. Halo, assalamualaikum. Nama saya Lucy. Saya asal Indramayu. Saya seorang single parent, punya anak satu. Usia anak saya sekarang 17 tahun, laki-laki. Saya di sini mau cerita, Kak. Mau cerita tentang kehidupan saya yang seumur-umur baru saya alami. Dengan laki-laki yang benar-benar saya cintai, saya sayangi, saya rela berkorban demi apapun untuk bisa bahagia sama dia. Awal cerita, saya kenal dia dari teman kakak kelas saya. Pada saat itu saya pun sedang hancur hatinya karena terluka sama laki-laki. Selama beberapa waktu saya nanya ke kakak kelas untuk cariin saya seorang ustadz supaya saya bisa tenang, supaya saya bisa ngelupain laki-laki yang udah nyakitin saya. Pada akhirnya saya dikenalin sama laki-laki itu. Laki-laki itu teman sekantor sama kakak kelas aku. Dia kakak kelas saya juga bilang kalau dia orangnya bisa nyembuhin orang yang kena gaib atau ya semacam kayak ustadz gitulah. Awal cerita saya kenal lewat chat. Saya komunikasi, saya minta tolong sama dia untuk sembuhin saya supaya saya nggak berlarut-larut sedih, nangis. Saya pengen tenang gitu. Selang beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu komunikasi dan saya diobatin, dan alhamdulillah saya lebih baik, lebih tenang gitu. Lebih tidak memikirkan laki-laki itu. Dan udah kenal selama 2 minggu, laki-laki ini mengatakan cinta, bilang kalau dia suka sama saya. Dan saya tanya dong, kok bisa? Kita kan baru kenal, kok bisa sih? Cuman dia jawabnya, saya feelingnya kamu yang terbaik, bla 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 bla, inilah itulah. Dan saya jawab, pokoknya saya gak mau, cuman kita baru kenal, kamu bisa lebih cari cewek yang lebih baik lagi dari saya. Ya mungkin menurut dia penolakan kali ya. Dan pada saat itu entah kenapa selama 3 hari itu saya tuh mikirin si cowok ini.
karena dia udah nggak chat saya lagi. Biasanya kan dia ngechat saya lagi ngapain, kamu udah makan belum, dan selama 3 hari itu dia nggak nanya itu, dia nggak ngechat kan. Dan akhirnya saya ngechat awal, dan saya chat, akhirnya kita saling cerita, saling curhat, inilah apalah, dan akhirnya kita deket, kita nyaman. Mau nggak mau ya saya suka sama dia, karena menurut saya dia baik, perhatian, lembut, dan ya pokoknya baik lah. Awalnya dia mengaku kepada saya tuh dia duda, seorang duda, punya anak 1. Saya percaya dong. Dan selama kita kenal, komunikasi baik-baik aja. Dia selalu baik, selalu romantis. Apa yang dia lakukan gak sama seperti yang laki-laki lakukan ke saya gitu. Baiknya. Dan singkat waktu, gak tahu ya berapa bulan itu, selang waktu berapa bulan, saya tuh curiga kenapa setiap dia berada di kerjaan, handphone 24 jam aktif, tapi ketika dia pulang ke rumah, walaupun cuma 1 hari, tapi dia nggak aktif handphonenya. Saya nanya kenapa, dia jawabnya, saya tinggal di kampung, nggak ada sinyal, jarang sinyal lah, apalah. Oke, saya terima. Tapi selama saya hubungan sama dia tuh saya selalu ribut. Kita selalu ribut dengan masalah yang sama. Saya ngerasa saya tuh gak penting gitu. Selama kita hubungan, saya gak pernah diperkenalkan sama anaknya ataupun komunikasi. Seperti gak mau aja. Singkat cerita, saya keluar dari kerjaan saya karena saya terpengaruh sama rayuannya, kata-kata manisnya. Akhirnya saya keluar kerja karena dia janji untuk nikahin saya, untuk tidak ngebiarin saya untuk kerja. Akhirnya kita ngontrak bareng, suka duka kita lalui sama-sama. Tapi nggak seindah yang seperti saya bayangin. Dulu mantan suami saya suka main kekerasan kan. Saya pikir laki-laki ini gak berani main kekerasan sama saya. Saya pikir dia beda dari yang lain. Tapi ketika dia tahu saya komunikasi dengan teman laki-laki saya, dia marah, emosi, bahkan sampai memukul saya. Saat itu bener saya sedih banget. Kamu yang gak ada bedanya sama mantan suami saya.
Tapi herannya gak ada rasa penyesalan di hatinya dia. Minta maaf ada, tapi seperti gak ada rasa penyesalan sama sekali. Pada saat itu dia ngejanjiin saya nikahin saya lebaran haji tahun 2020. Oke, saya tunggu. Tapi pas udah lebaran haji, dia ingkar janji dengan alasan anaknya masih butuh biaya lah, inilah itulah. Oke, saya terima. Saya jalanin terus. Saya hidup sama dia sederhana, makan seadanya, enggak seperti waktu saya kerja ya. Saya bisa shopping, bisa beli apa yang saya mau setelah saya tinggal bersama-sama dia. Saya gak pernah makan enak, saya gak pernah yang namanya beli ini itu sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi tanpa saya mikir ya, saya gak pernah mikir kehidupan saya kedepannya kayak gimana. Yang saya pikirin ya saya bahagia sama dia, saya nyaman. Masalah materi bisa dicari, cuman itu yang di pikiran saya. Tapi berkali-kali ketika dia pulang ke desanya, ke Bogor, seperti yang saya jelasin, gak pernah aktif. Saya cerita sama temen ini itu, teman saya bilang kalau dia itu punya istri, cuman kamu gak tahu. Pada saat itu emang saya gak percaya omongan temen, omongan siapapun saya gak pernah dengerin. Saking saya percaya bangetnya sama laki-laki ini, gak ada sedikit pun di pikiran saya kalau dia itu bohongin saya gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kerja lagi. Saya kerja, dia kerja, tapi seperti biasanya seminggu sekali dia pulang tanpa ada kabar, handphone gak aktif. Terulang-ulang lagi seperti itu, tapi saya selalu nerima dan percaya. Kita selalu ribut masalah yang sama, yaitu masalahnya. Dan dia selalu nanya ada telepon dari siapa, ada catatan dari siapa. Dia selalu nanya ke saya. Dia selalu mengucapkan sumpah, demi Allah. Itu yang membuat saya percaya sama dia. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk putus, untuk ngelupain. Karena jujur saya capek. Saya pengen punya hubungan yang normal. Akhirnya saya iseng-iseng untuk mendaftar ke luar negeri. Saya pikir itu keputusan yang tepat ya, tapi sama aja. Sama aja saya gak bisa lepas dari dia. Gak bisa lepas. Saya bilang kita udahan aja. Karena saya juga pengen bahagia.
Karena jujur saya capek hubungan sama dia tuh. Dia selalu ngekang, dia gak pernah ngebebasin saya untuk bergaul sama siapapun atau komunikasi sama siapapun. Apalagi kalau udah ngobrolin mantan suami saya kan. Dan singkat cerita, 2 tahun saya lewati. Saya keluar masuk kerjaan selama 2 tahun itu. Untungnya bos saya masih nerima saya terus. Keluar masuk kerjaan terus. Entar ngontrak lagi, entar keluar lagi, entar kerja lagi, kayak gitu. Tetap ribut dengan masalah yang sama. Dan pada ujung cerita, saya dapat panggilan terbang. Saya bilang ke dia kalau saya mau terbang. Dan pada saat itu dia datang ke Indramayu ke rumah saya, ketemu orang tua saya, bertemu dengan kakak saya sama ibu saya untuk izin untuk menikahi saya. Saya kan pada saat itu kan saya kan udah daftar ke Singapura, udah terbangnya aja. Dan dia bilang ke saya, ya udah kalau kayak gitu kamu saya tebus dari PT, kerugiannya PT berapa juta, nanti saya yang ganti. Dan akhirnya saya nelpon orang PT dong, kira-kira kalau mengundurkan diri berapa juta ya, dimintain 10 juta. Dan akhirnya dia ngejanjiin untuk menebus saya, tapi nggak jadi, dengan alasan duitnya belum cair. Dia waktu itu kan nungguin uang dari kantornya kan, tapi akhirnya kan belum dicairkan. Dan saya bilang kayak gini, kalau seumpamanya saya batal keluar negeri, saya pengen kamu bikinin saya rumah, karena tujuan saya keluar negeri itu saya pengen punya rumah. Dan kalau saya tetap pergi ke luar negeri, saya mau jaminannya kamu ngasih uang 80 juta ke saya untuk saya pulang dari Singapura, kita ngadain resepsi pernikahan dan juga mewujudkan impian saya untuk punya rumah. Akhirnya dipersetujuin, dia tanda tangan, saya tanda tangan, disaksiin sama ibu saya, adik saya, ipar saya. Tapi pada saat itu kita ribut gede di rumah saya di Indramayu. Saya tahu ada yang WhatsApp dia, tapi dia nggak mau jujur dia itu siapa. Saya nanya, dia siapa? Dia bilangnya cuman pasien saya lah, inilah itulah. Oke, saya nerima alasannya kan. Tapi pas kedua kali ada WhatsApp yang tiba-tiba dihapus sama dia, nggak boleh saya tahu. Saya tanya, saya jelas nanya, kenapa dihapus? Kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa harus dihapus? Tapi dia tetap ngelak, dia ribut sama saya. Dan akhirnya di handphone itu ada satu kontak yang namanya Bimama. Saya bilang ke dia, kalau emang Bimama itu bukan siapa-siapa kamu, ataupun kalau memang itu pembantu kamu, coba telepon. Saya pengen tahu dia tuh WhatsApp apa, dia mau nelpon mau ngomongin apa.
akhirnya dia telepon depan saya, tapi ya teleponnya seperti pura-pura budek gitu, kayak ya halo dengan alasan sinyalnya ini. Tapi saya tahu itu cara dia ngeles di depan saya. Pada saat itu saya ambillah nomor yang namanya Bimama ini tanpa sepengetahuan dia. Saya simpen, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau saya ngambil nomor. Pada saat itu akhirnya saya terbang. Dia pulang ke Bogor, saya ke PT, dan malamnya saya terbang. Singkat cerita, saya 1 minggu di Singapura, 2 minggu kali ya, 2 minggu di Singapura. Dia ada perubahan kerja, dia pindah kerja kan. Pada saat itu dia nggak bisa dihubungin ketika dia di rumah. Makanya saya nanya, saya mikir yang namanya Bimama ini emang benar pembantunya kan. Makanya saya WhatsApp dia, ngechat si Bimama ini, assalamualaikum, ngechat cuma bukan nelpon. Saya mau nanya, kalau Pak ini kemana ya Bu? Udah berangkat kerja katanya. Ini siapa ya katanya? Saya teman kerjanya. Ini ibu siapa ya? Saya tanya gitu. Dia jawabnya, saya istrinya katanya. Jujur saya nggak kaget, nggak sakit, saya cuman kecewa. Karena sebenarnya saya udah tahu kalau dia emang punya istri, cuman saya nggak punya bukti untuk membuktikan dia kalau emang dia punya istri. Itu cuman saya dengar dari orang-orang aja, teman-teman saya atau bos saya yang ngasih tahu. Karena ya emang bener, kalau di saat laki-laki ada di rumah itu nggak mungkin dan nggak akan mengaktifkan handphonenya kalau emang dia nggak punya istri kan. Akhirnya terbukalah semua yang ada di hati saya. Saya kecewa, sangat kecewa. Selama 2 tahun lebih saya dibohongi tanpa saya tahu sedikit, karena saya terlalu percaya sama dia. Gak ada sedikit pun di pikiran saya kalau dia tuh bisa bohong gitu. Karena yang namanya ngobatin orang itu jujur kan, menurut saya. Saya kecewa, saya marah sama dia. Kenapa gak jujur dari awal? Kalau kamu jujur dari awal mungkin saya bisa nerima. Tapi dia banyak alasan, inilah itulah, karena saya gak mau kehilangan kamu lah, inilah apalah. Saya gak mau kamu pergi dari saya lah ini. Saya cuma diem, saya cuma nangis. Yang bikin saya sakit ya saya dibohongin, itu aja. Terus dia nanya, ya udah, ini kan udah terbuka semua, mau kamu apa? Kamu nanya ke saya, saya maunya apa? Pada saat itu pikiran saya udah gak karuan. Ya saya pikirin, saya cuma gak mau kehilangan dia, saya gak mau ditinggalin dia. Makanya saya bilang ke dia, oke, saya pengen kamu nyerahin istri kamu. Itu permintaan saya pertama. Awal-awal permintaan saya seperti itu.
Cuman dia bilang saya nggak bisa karena saya punya anak. Mungkin nanti setelah anak saya udah lulus sekolah mungkin saya bisa ngelakuin itu. Saya mikir aja, emang ya kalau orang ketiga itu nggak akan jadi pemenang sampai kapanpun. Akhirnya saya berhari-hari, berminggu-minggu saya jalani hidup saya dengan air mata. Kalau saya nggak mikirin anak saya, mungkin saya udah terjun dari lantai 6 loh. Tapi saya mikir untuk apa? Untuk apa saya lakuin itu? Dan akhirnya saya berusaha, saya ibadah, saya berdoa, sholat malam, puasa saya jalani. Saya berdoa, ya Allah, tolong saya, bebaskan saya dari masalah ini. Permintaan saya cuma satu, untuk ikhlas melepaskan dia. Karena jujur saya gak mau dia itu bercerai dengan istrinya. Kalau saya ngebiarin dia menceraikan istrinya, itu artinya saya sama jahatnya sama dia dong. Kalau masalah anaknya, dari dulu juga saya gak suka sama anaknya, karena kan gara-gara anaknya juga hubungan saya sama bapaknya kan gak ada status apa-apa. Pada saat itu saya semakin benci sama anaknya. Dia emang anak gak salah. Bikin saya gak suka setiap dia lagi bersama saya tuh, anaknya gak tahu sih bapaknya itu bejat gitu. Cuma ketika si laki-laki itu sedang bersama saya tuh, anaknya selalu nge-WhatsApp dia, nanya apalah, ada apalah. Saya selalu meminta dia untuk menceraikan istrinya. Tapi saya mikir saya terlalu jahat kalau permintaan saya itu. Terus saya ngomong sama dia, oke, kalau emang kamu gak mau menceraikan istri kamu, kalau emang kamu pengen dua-duanya dijalanin, oke, saya terima. Saya gak apa-apa jadi yang kedua. Tapi saya mau nanya, kamu bisa gak menjamin hidup saya seperti kamu menjamin istri kamu? Dia jawabnya, saya gak bisa. Lalu kenapa? Lalu kenapa mau keduanya dijalanin? Dia pengen bersama istrinya, tapi dia gak mau lepasin saya. Dia mau bersama saya tapi gak mau lepasin istrinya, dengan alasan anak. Saya selalu coba ngerti untuk mengerti dan selalu mengerti keadaan dia, status dia. Saya kurang mengerti apa. Sampai saat ini pun saya masih nerima keadaan dia yang suami orang. Jujur kak, saya pengen lepas dari dia tuh.
Saya mencoba untuk melupain. Saya mencoba mati-matian untuk melupain. Karena saya gak mau hubungannya seperti ini tuh. Hati saya sakit banget kalau dia sedang bersama istrinya atau dia pulang ke rumah. Bayangan negatif yang ada di pikiran saya itu selalu menghantui saya. Tapi semakin saya melupakan, semakin sakit yang saya rasain. Bahkan sempat sebulan lebih saya nggak kontak dia, saya nggak ngubungin dia, tapi tetap bayangan saya, pikiran saya ke dia terus. Hati saya tuh seperti nggak ikhlas dia bersama istrinya, bahagia di atas lukanya saya. Saking saya nggak ikhlasnya, saya sempat bersumpah atas nama Allah, kalau apa yang dia lakuin ke saya itu akan dirasain keturunannya, bahkan lebih pedih dari apa yang saya rasain. Setiap saya berdoa selalu mengucapkan seperti itu. Saya pikir saya udah bisa nerima ya ketika dia pulang dengan kata-kata manis yang membuat saya yakin kalau dia itu memilih saya, dengan kata-kata yang manis dia meyakinkan saya kalau dia nggak ngapa-ngapain bersama istrinya. Tapi hati saya menolak. Saya nggak percaya dengan ucapannya, karena saya sudah dibohongi. Saya nggak percaya lagi. Dan pada akhirnya keluarga saya membenci dia. Bahkan keluarga saya nggak mau lagi bertemu. Tapi gimana sama perasaan saya? Saya nggak bisa ngelupain dia, nggak bisa benci sama dia, nggak bisa, belum bisa ikhlas dia pergi dari hidup saya. Hidup saya nggak karuan, Kak. Saya mencoba untuk membuka hati saya untuk mencintai laki-laki lain, tapi saya nggak bisa. Bayangan saya selalu mikirin dia. Saya nggak bisa, seperti mati rasa, seperti udah nggak ada rasa sama laki-laki. Rasa percaya saya terhadap laki-laki seperti udah hilang. Bahkan saya sempat bilang ke ibu saya untuk tidak menikah lagi. Jujur, saat ini saya udah gak percaya sama laki-laki, kan. Saya sudah hilang kepercayaan terhadap laki-laki. Saya seperti dibodohi. Apalagi sekarang saya di Singapura, entahlah apa dia deketin saya untuk manfaatin saya karena saya kerja di sini. Mungkin juga dia sekongkol sama istrinya untuk manfaatin saya nggak tahu. Tapi apapun niatnya dia ke saya, insya Allah saya ikhlas.
saya ngebantu dia untuk biaya sekolah anaknya, saya ikhlas untuk membantu dia supaya bisa makan. Saya ikhlas karena saya mencintai dia. Saya cinta sama dia, bahkan saya ingin sekali dia milik saya, jadi milik saya. Saya pengen dia jadi milik saya. Tapi saya pun gak mau memaksa dia untuk memilih saya. Selama 2 tahun lebih saya banyak dukanya. Jarang bahagia. Saya tahu kalaupun dilanjutin ataupun, dan keputusan terakhirnya dia bilang ke saya dia akan menceraikan istrinya setelah anaknya lulus sekolah. Dan saya tahu itu gak akan terjadi. Kalaupun itu terjadi, saya yakin saya gak akan bahagia. Makanya saya jalanin aja hidup ini. Saya pasrah. Kalau emang Allah mengizinkan saya untuk menikah lagi, pertemukanlah saya dengan jodoh saya. Tapi kalau memang saya ditakdirkan untuk menjadi orang yang kedua, saya cuma minta ikhlas. Saya cuma minta dikuatin, dikasih kesabaran lebih untuk menerima keadaan saya. Cuman dia yang selalu menguatkan saya, Kak. Saya punya keluarga, saya punya ibu, punya abang, punya adik. Seperti gak punya siapa-siapa. Cuma dia yang selalu dengerin keluh kesah saya, selalu mendengarin sedihnya saya. Cuma dia yang selalu mensupport saya untuk semangat. Kalau gak ada dia, saya gak tahu hidup saya kayak gimana. Dia juga udah selalu ngajarin saya kebaikan. Dulu saya tuh gak pernah sholat, Kak, pas saya masih punya suami. Tapi setelah saya kenal laki-laki ini, dia mengajari saya kebaikan untuk selalu sholat. Dan alhamdulillah saya menjalani sholat. Dia selalu ngajarin saya kebaikan. Setiap saya marah, dia selalu ngalah. Buat saya dia terlalu sabar ngadepin egoisnya saya. Dulu waktu sama mantan suami ya, ketika saya marah, dia ngebalas marah lagi. Dan akhirnya kita cekcok dan akhirnya main tangan. Tapi dia, ketika saya marah, dia melembutkan saya, baik-baikin saya,
untuk bilang untuk saya sabar. Tapi yang saya nggak suka sikap dia ketika dia ada di rumah, Kak. Saya pengen tuh ketika dia ada di rumah untuk selalu aktif ataupun selalu nanya ataupun selalu menjawab catatan saya. Kalau emang dia lagi bahagia, setidaknya dia ada waktu untuk saya. Tapi walaupun handphonenya aktif, tapi dia nggak pernah ada buat saya kalau lagi di rumah. Saya tahu saya egois, harusnya saya nggak boleh egois kayak gini. Kalau emang ya ini resiko saya untuk menerima suami orang, untuk menerima untuk jadi orang kedua, harusnya saya menerima keadaan ini, menerima statusnya dia. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak ikhlas dia bersama istrinya. Saya nggak ikhlas. Dan saya nggak tahu ujung ceritanya seperti apa. Saya cuma bisa pasrah sama Allah. Kalau memang saya ada jodoh, saya cuma minta dipertemukan dengan jodoh terbaik yang Allah kasih untuk saya. Saya nggak pernah loh, Kak, mencintai laki-laki segila ini. Saya nggak pernah mencintai laki-laki sesakit ini. Dulu saya selalu gonta-ganti cowok. Ya mungkin ini karma saya ya. Dulu saya sering gonta-ganti cowok karena saya mencintai itu bukan perasaan. Buat saya semua itu laki-laki itu ya bisa ditipu daya lah. Tapi nggak tahu sama dia, justru saya yang ditipu daya sama dia tuh. Saya pengen lepas dari dia. Saya pun ingin bahagia. Semua luka saya tanggung sendiri, Kak. Saya gak pernah cerita ke siapapun. Bahkan orang tua saya pun gak tahu kalau dia punya istri. Dan saya belum ngasih tahu. Segitu aja deh, Kak, ceritanya. Kalau saya ada salah kata ataupun yang tidak sopan, saya minta maaf. Mungkin setelah kakak akan dengar cerita saya, pemikirannya saya mau wanita yang gak baik. Saya nerima itu kok. Dan terima kasih udah dengerin cerita saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke guys, itu dia tadi ceritanya Kak Lucy atau curhatannya Kak Lucy. Dan setelah mendengarkan ya semua curhatannya Kak Lucy, di sini gue menyimpulkan bahwa sepertinya nih Kak Lucy ini masih ada di step atau di fase tengah. Jadi dia belum bisa memutuskan solusi apa ya yang akan gue pilih, solusi apa ya yang akan gue ambil gitu. Karena dia ini masih berada di pertengahan gitu, di tengah-tengah proses yang kita nih masih belum tahu nih ujungnya dia akan seperti apa dan mau gimana. Tapi tetap mari kita doakan saja untuk Kak Lucy, semoga masalahnya terpecahkan, semoga bisa mencari jalan keluar entah apapun resikonya dan apapun pilihannya. Kalau misalnya dari gue pribadi ya, ini untuk Kak Lucy ini yang sedang nonton,
dari aku Kak, aku cuma kasih saran, pilihlah pilihan atau pilihlah jalan yang membuat kakak bahagia. Jangan memilih pilihan yang membuat kakak menderita. Karena apa? Wanita itu kan sejatinya lahir dari ini ya, mempunyai feeling yang kuat. Wanita itu lahir dengan hati yang lemah lembut atau perasa. Jadi ketika hatinya broken atau hatinya tuh yang kalut, kecewa, itu takutnya nanti mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang dijalani gitu. Karena aku pun gitu, ketika hati tuh lagi kalut, kacau atau broken, ketika menjalankan aktivitas itu jadi yang nggak karu-karuan gitu. Malah jadinya nggak yang, kok gue nggak berasa feel happy, kok gue malah jadi ancur kayak gini, kayak gitu guys. Jadi ya apapun pilihannya pasti ada resiko yang harus ditempuh, tapi ingat juga pilih pilihan yang bikin kakak bahagia. Nah, dari aku itu aja. Dan untuk kalian nih yang sekali lagi mau curhat, mau menumpahkan emosinya, mau cerita apapun itu tentang percintaan kalian, gue di sini dengan tangan terbuka menerima kalian. Kalian bisa DM gue aja di IG @setengahsayap_podcast. Karena memang gue sengaja membuat channel ini tuh untuk menjadikan wadah untuk kalian-kalian yang mau curhat, atau kalian mau menyamarkan nama kalian juga bebas ya, silahkan. Nanti akan kita tampilkan dengan menyamarkan nama gitu. Yang penting kalian bisa curhat deh, bisa mengeluarkan emosi dan nggak stres lagi gitu. Nah, dari gue mungkin segitu aja. Sampai ketemu di podcast Setengah Sayap selanjutnya. Gue Milda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.